Halo everyone, di video kali ini saya akan membuat sebuah database MySQL dengan menggunakan PHP MyAdmin. Nah, database tersebut itu peminjaman buku di perpustakaan oleh murid-murid SMA, dan juga saya akan menentukan primary key-nya, dan di data tersebut saya akan membuat datanya itu sebanyak 15 data. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Kita aktifkan terlebih dahulu MySQL-nya, yaitu di aplikasi Ixen. Nah, kita ke Ixen. Nah, di Ixen ini saya akan melakukan start pada MySQL dan Apache. Untuk Apache ini sebenarnya terserah saja dari kita ingin mengaktifkan atau tidak, tetapi saya ingin mengaktifkan dua-duanya. Oke, langsung saja kita lakukan start. Setelah muncul warna hijau begini berarti sudah. Nah, oke, kita langsung saja ke Chrome untuk masuk pada PHP MyAdmin-nya. Kita klik Chrome. Di bagian pencarian ini kita ketik dengan localhost/php MyAdmin. Nah, ini kita langsung klik saja ini. Setelah itu kita ke http://localhost/php MyAdmin ini, kita klik open di sini. Nah, ini kita sudah masuk di dalam PHP adminnya, di aplikasi PHP adminnya. Untuk langkah pertama di PHP MyAdmin ini, saya akan membuat nama database-nya. Nah, langkahnya kita pertama klik new dulu. Saya akan membuat nama database-nya itu secara manual dengan klik di SQL ini. Di sini saya akan memasukkan perintah untuk membuat database-nya, yaitu dengan perintah create database, nama database-nya. Nah, nama database di sini saya akan memasukkannya itu dengan murid. Diikuti tanda titik koma. Setelah itu kita scroll ke bawah dan ada tulisan Go di sebelah kanan sini. Kita klik Go. Nah, database-nya itu sudah ada. Nah, kita lihat di bagian sebelah kiri sini ada database yang bertulis nama murid. Kita klik saja di murid ini. Nah, sudah ada tampilan di atas tertulis database murid. Nah, setelah saya membuat nama database-nya, saya akan membuat tabelnya beserta nama-nama kolom di dalam tabel tersebut. Oke, kita ke SQL. Di sini saya akan memasukkan perintah untuk membuat tabelnya beserta kolom dengan klik perintah create tabel, nama tabel. Nama tabel di sini saya menggunakan peminjaman buku. Setelah itu enter, kita buka kurung. Di sini kita masukkan nama-nama kolom yang sudah kita tentukan. Nah, di sini nama kolom yang sudah saya tentukan itu mulai yang pertama itu nomor buku. Nomor buku ini saya tentu membuatnya itu dengan tipe varchar dengan jumlah karakternya itu 10. Setelah itu diikuti tanda koma, kita enter lagi. Berikutnya itu nama peminjam buku tersebut, nama peminjam. Pada nama peminjam ini di datanya itu saya taruh varchar juga dengan jumlah karakternya itu 100. Setelah itu koma. Setelah nama peminjam, di sini saya akan mengisi jenis kelamin pada peminjam buku tersebut. Jenis kelamin. Di jenis kelamin ini saya menggunakan tipe datanya itu 6 karena merupakan tipe data pilihan. Nah, setelah itu kita buka kurung untuk masukkan pilihannya itu laki-laki atau perempuan. Nah, untuk laki-laki saya memakai
Untuk perempuan saya memakai huruf kapital B. Setelah itu tutup kurung, koma. Berikutnya nama buku yang akan dipinjam. Nama buku. Pada nama buku ini saya menggunakan tipenya itu varchar juga. Varchar. Dengan jumlah karakternya itu 100. Itu koma. Setelah nama buku diikuti judul bukunya. Judul buku di sini saya menggunakan tipenya itu varchar. Dengan jumlah karakternya itu 100 juga. Setelah itu koma. Setelah judul buku diikuti lagi dengan waktu peminjamannya. Waktu peminjaman bukunya itu saya menggunakan tipe datanya itu date, tanggalnya, date, tanggal, default, current date. Ada itu koma, dan yang terakhir itu waktu pengembalian bukunya. Waktu pengembalian. Date, tipe datanya juga date, not, default, current date. Oke, setelah itu kita tutup kurung. Engine-nya saya menggunakan engine InnoDB. Ikuti tanda titik koma. Nah, setelah ini tidak ada yang error kan, tidak ada tanda silang. Setelah kita mengisi perintah tabelnya, yaitu dengan peminjaman buku, nomor buku, kita masukkan nomor nama-nama kolom pada tabel tersebut. Kita langsung go saja di sini. Nah, di sini berhasil. Nah, setelah itu kita klik pada nama tabel peminjaman buku ini di sebelah kiri ini. Nah, di sini sudah ada tulisan tabel peminjaman buku. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah untuk melihat struktur dari nama-nama tabel tersebut yang sudah tadi kita masukkan. Kita klik di SQL ini, kita akan masukkan perintah untuk melihat struktur tabel tersebut, yaitu dengan perintah describe. Nama tabelnya itu peminjaman buku, diikuti tanda titik koma. Oke, setelah itu kita go. Nah, di sini sudah ada nama-nama tabel yang sudah tadi kita isi. Oke, setelah itu saya akan memasukkan satu data untuk kita lihat bagaimana saya akan memasukkan satu data pada tabel tersebut, yaitu dengan perintah di sini insert into nama tabelnya itu peminjaman buku. Setelah itu buka kurung, kita masukkan nama-nama kolom yang sudah tadi kita buat. Itu mulai dari yang pertama itu nomor buku, koma, nama peminjam, koma, jenis kelamin, koma, nama buku, judul buku, waktu peminjamannya, waktu pengembaliannya. Nah, setelah itu kita tutup kurung, kita enter lagi, kita masukkan values-nya. Nah, di sini, nah buka kurung, kita akan masukkan datanya pada setiap nomor kolom yang tadi sudah kita buat. Nah, kita mulai dari data yang pertama itu nomor buku. Nah, di sini saya akan masukkan nomor bukunya. Setelah itu
nama peminjamnya, setelah itu jenis kelaminnya, nama bukunya, setelah itu judul bukunya, setelah itu pada waktu peminjamannya ini kita memasukkan datanya itu mulai dari tahun dulu, setelah itu diikuti dengan bulan, baru diikuti dengan tanggal. Nah, begitupun sebaliknya pada waktu pengembaliannya juga kita masukkan datanya itu diikuti dari awal itu tahun dulu, bulannya, baru tanggalnya. Nah, setelah itu tutup kurung diikuti tanda titik koma. Setelah itu kita langsung go. Nah, ini sudah berhasil. Untuk melihat apakah datanya itu sudah ada di tabel tersebut, kita ke bagian SQL ini, kita masukkan perintahnya itu dengan ketik select bintang from nama tabelnya itu peminjaman buku, diikuti tanda titik koma. Oke, setelah itu kita go. Nah, ini data yang tadi kita masukkan sudah terdapat di tabel tersebut. Oke, dan di sini mungkin saya akan mencoba mengubah nama pada nama tabel ini pada waktu peminjamannya dengan waktu pengembaliannya, karena saya kurang puas, mungkin kurang tidak terlalu suka dengan nama tabel pada waktu peminjaman dan waktu pengembalian ini. Untuk mengubahnya itu kita ke SQL ini, kita masukkan perintah alter tabel, diikuti nama tabelnya itu peminjaman buku, kita enter, kita ketik perintah change, setelah itu kolom untuk menunjukkan kolom mana yang akan kita ubah, diikuti nama kolom lama yaitu waktu peminjaman dulu. Saya akan mengubah waktu peminjaman ini ke nama kolom baru itu tanggal peminjamannya. Setelah itu diikuti dengan tanggal peminjaman, diikuti dengan tipe datanya itu date, not null, default, current date. Oke, setelah itu titik koma. Kita go. Nah, ini berhasil. Kita ke SQL, kita masukkan perintah untuk melihat strukturnya, apakah nama tabel yang tadi kita ubah tersebut berhasil, sudah terganti atau belum. Kita masukkan perintah itu describe, diikuti nama tabelnya itu peminjaman buku, diikuti tanda titik koma. Oke, kita go. Nah, ini sudah terdapat yang tadinya waktu peminjaman diubah menjadi tanggal peminjaman. Oke, saya akan mengubah lagi pada waktu pengembalian ini menjadi tanggal pengembalian. Kita ke SQL lagi, kita masukkan perintah untuk mengubah nama kolomnya, yaitu alter tabel, diikuti nama tabelnya peminjaman buku, kita enter, masukkan perintah untuk mengubah nama kolomnya, change, diikuti kolom untuk menunjukkan tempat kita mengubah nama kolom tersebut, diikuti nama kolom lama yaitu waktu pengembalian. Setelah itu
satu nama kolom baru yaitu tanggal. Di sini saya mengetik dengan tanggal peminjaman. Diikuti dengan tipe datanya date, not null, default, current date. Oke, setelah itu titik koma. Kita go lagi. Oh, mungkin ada salah sedikit. Oh iya, di sini saya mengganti, seharusnya saya tanggal pengembalian. Di sini tanggal pengembalian. Oke, kita go lagi. Nah, ini sudah berhasil. Kita ke SQL untuk melihat struktur yang tabel yang tadi kita ubah. Itu dengan describe. Nama tabelnya itu peminjaman buku, diikuti tanda titik koma. Setelah itu kita go. Nah, di sini sudah terjadi pengubahan nama kolom pada waktu peminjaman menjadi tanggal peminjaman dan waktu pengembalian menjadi tanggal pengembalian. Oke. Di sini saya akan ke langkah yang berikutnya, itu saya akan menentukan key dari tabel peminjaman buku ini. Nah, untuk menentukan primary key dari tabel peminjaman buku ini, kita ke SQL. Kita klik perintah, kita mengetik perintah alter tabel, nama tabelnya peminjaman buku. Setelah itu enter, kita mengetik perintah add primary key. Setelah itu diikuti dengan nama kolom yang akan kita tentukan menjadi primary key-nya. Di sini nama kolom yang saya tentukan itu nomor bukunya. Perlu kalian ketahui kalau primary key ini merupakan suatu kolom yang bersifat unik, di mana datanya itu berbeda dari yang lain. Datanya itu tidak boleh sama dan harus berbeda. Kalau sama, berarti pada saat kita go itu akan terjadi error. Kalau berbeda tidak akan terjadi error. Oke, kita lanjut dengan masukkan tanda titik koma di sini. Setelah itu kita go. Nah, ini kita sudah menentukan primary key-nya. Oke, setelah itu saya akan mencoba membuktikan apakah primary key ini berfungsi pada tabel peminjaman buku ini atau tidak. Cara membuktikannya itu kita ke SQL. Karena tadi saya sudah memasukkan satu data di tabel tersebut, maka saya akan memasukkan lagi tabel untuk membuktikan apakah primary key itu berfungsi atau tidak. Yaitu kita masukkan datanya itu dengan perintah insert into nama tabelnya itu peminjaman buku. Setelah itu buka kurung, masukkan nomor kolom, nama kolomnya, buku, nama peminjam, jenis kelamin, nama bukunya, judul bukunya, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Setelah itu tutup kurung, enter, values, kita masukkan tabelnya. Nah, di sini saya akan memasukkan data pada nomor buku ini sama dengan data yang sudah saya masukkan sebelumnya, yaitu dengan nomor bukunya itu Winci.
Kalau berfungsi berarti akan terjadi error, dan kalau tidak berfungsi berarti dia akan berhasil. Oke. Kita go. Nah, ini terjadi error, yang dimana errornya itu pada duplicate entry ini karena sudah ada data yang sama sebelumnya. Oke, di sini berarti primary key-nya itu berfungsi. Nah, di sini saya akan menggantinya itu pada nomor buku, data nomor bukunya itu saya menggantinya dengan baru agar bisa berfungsi, agar bisa berjalan. Oke. Setelah itu kita go. Nah, di sini sudah berhasil. Kita ke SQL lagi untuk melihat data yang tadi kita masukkan di tabel dengan cara masukkan perintah select bintang from nama tabelnya peminjaman buku diikuti tanda titik koma. Oke, kita go. Nah, ini sudah masuk tanggalnya, sudah masuk datanya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan memasukkan data yang lebih banyak lagi karena di sini sudah ada 2 data, jadi saya akan memasukkan lagi 13 data agar menjadi 15 data. Oke, kita ke SQL, kita masukkan perintah untuk menambah data atau memasukkan datanya, yaitu dengan insert into nama tabelnya itu peminjaman buku, buka kurung, masukkan nama-nama kolom tersebut, yaitu mulai dari nomor buku, nama peminjam, jenis kelamin, nama buku, judul bukunya, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Setelah itu tutup kurung, kita enter, kita ketik values. Setelah itu kita buka kurung untuk masukkan data-data pada setiap nama kolom tersebut. Nah, di sini saya akan memasukkan banyak data, itu sebanyak 13 data ya. Oke, kita mulai satu persatu, kita masukkan semuanya. Oke, mulai dari yang pertama.
melihat data-data yang tadi sudah kita masukkan tersebut dengan masukkan perintah select bintang from, nama tabelnya itu peminjaman buku, diikuti tanda titik koma. Oke, setelah itu kita go. Nah, ini tabel yang tadi sudah kita masukkan. Nah, ini dia. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan dari membuat database, dari database muridnya dan tabelnya, memasukkan kolomnya, dan juga menginsert datanya, serta menambahkan primary key dan mengganti nama-nama kolom. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih.